of the night, a child was born, a light for the lost, the weary, the torn. Wonderful Counselor, Almighty King, bringing hope, redemption, His love, everything. He came to fulfill what the world couldn't find, breaking the chains that once bound mankind. A Son is given, His promise remains, everlasting Father, breaking our chains. For to us a child is born, to us a Son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Fulfilled is the promise, the Savior is here. Wonderful Counselor, Almighty One, hope restored, God's perfect Son.
of the night, a child was born, a light for the lost, the weary, the torn. Wonderful Counselor, Almighty King, bringing hope, redemption, His love, everything. He came to fulfill what the world couldn't find, breaking the chains that once bound mankind. A Son is given, His promise remains, everlasting Father, breaking our chains. For to us a child is born, to us a Son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Fulfilled is the promise, the Savior is here. Wonderful Counselor, Almighty One, hope restored, God's perfect Son. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Setiap kita pagi hari ini yang merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bersama kita akan bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan pagi hari ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
So kita percaya bahwa hanya Dia Tuhan yang bertahta dalam setiap pujian kita. Haleluya. Kau berikan arti hidupku, Kau mengenal
Mari kita sambut dia Sang Raja dengan penuh sukacita yang lebih lagi. Beliau bagi nama Tuhan. Bersama Tuhan kita. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Mari Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada di tempat ini. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan buat setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan, ajar kami memberi dengan sukacita yang daripada Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu sudah mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat, Happy Super Sunday. Welcome home, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru beribadah pertama kali di gereja kami. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita dan kami berharap Bapak Ibu Saudara mendapat rumah dan keluarga di tempat ini. Bersama saya Priscilla Widi, inilah iNews terupdate minggu ini. Hai
Hai adik-adik, jangan lupa datang ke sekolah minggu hari ini pukul 9 pagi di lantai 2 ruang Aikid. Hari ini adik-adik akan belajar bersama dan mendengarkan cerita tentang Simon. Wow, pasti seru tentunya. Jangan lupa ya. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui kris berikut ini. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Tak terasa kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Kita akan merayakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember hari Rabu, 2 kali ibadah, pukul 17 dan 19.30. Mari persiapkan hati dan waktu kita. Dan apabila kapasitas gereja sudah penuh, kami tetap menghimbau jemaat untuk dapat mengikuti ibadah Natal secara online. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat dapat terlibat aktif dalam perawatan dan pembangunan gedung gereja dengan cara mengisikan setiap minggunya uang Rp10.000 dan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Kita dapat terlibat aktif untuk membantu saudara kita yang membutuhkan melalui amplop iShare. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Happy birthday dan happy wedding anniversary untuk saudara kita yang merayakannya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian iNews terupdate minggu ini. Jemaat dapat mengikuti perkembangan gereja kita melalui YouTube, Instagram, dan grup WhatsApp gereja. People is our mission, connect with God and make disciples. Life in calling. Merry Christmas, selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He washed my sins away. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia.
Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah yang pasti sudah sering kita dengar bahkan sejak kita kecil. Ketika kita sekolah minggu, kita sudah mendengar cerita ini tentang 3 orang yang masuk dalam dapur perapian. Siapakah dia? Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Apa yang terjadi dengan mereka? Satu hal yang luar biasa. 3 orang ini mengambil keputusan, memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyembah Tuhan saja. Dan mereka tetap menjalankan itu semua dengan penuh keyakinan. Mereka tetap masuk ke dalam dapur api. Meskipun waktu itu mereka belum tahu bahwa pada akhirnya Tuhan menolong mereka. Tapi mereka tetap bersandar kepada imannya bahwa Tuhan yang dia sembah bersama dengan mereka. Tuhan yang mereka sembah memberkati mereka, menyelamatkan mereka. Dan itu benar terjadi Bapak Ibu Saudara. Keajaiban terjadi karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Demikianlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu, kita semua sedang dalam api-api itu. Sedang dalam pergumulan. Satu hati, satu suara saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengambil satu keputusan. Tetap menyembah Tuhan. Meskipun saat ini kita dalam kesesakan. Meskipun saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan. Tetap ambil keputusan. Menyembah Tuhan. Bernyanyi buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Bernyanyi bagi Tuhan lebih lagi. Sampai jiwa kita percaya, hati kita mendengar, Tuhan menolong kita. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meski Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, atau aku tak sendiri. Yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya Tuhan yang setia. Ya Tuhan yang sanggup. Oh, jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanku. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu Tuhan. Sempurnalah kuasa-Mu.
bersamaku. Amin Tuhan. Dalam setiap perkaraku, Tuhanlah damai sejahtera kita. Angkat tangan kita bersama-sama, serukan. Bernyanyi bagi Tuhan sampai jiwa ini percaya. Hatiku mendengar, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, lagu pengharapan. Kami tahu Kau Tuhan yang sanggup. Ku tahu Kau sanggup, Engkau Immanuel. Aku tak pernah sendiri. Benar Tuhan, sanggup baik Kau hidup. Bahkan di dalam api pun, bahkan di dalam api pun, aku tetap menyembah-Mu. Benar Tuhan, ini seruan hati kami. Kami akan tetap menyembah Engkau sekalipun kami ada dalam pergumulan Tuhan. Kau bernyanyi, ku tetap memuji. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak sendiri, aku tak pernah sendiri. Sanggup baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Bukan bernyanyi, angkat suaramu buat Tuhan, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu sanggup, aku tak pernah sendiri. Tuhan memperhatikan setiap kita bagi ini. Selalu baik Kau hidup. Bahkan di dalam api pun kami tetap menyembah Engkau. Bahkan di dalam api yang kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun kan menyembah-Mu. Ya Tuhan, ini pengakuan kami pagi hari ini. Mari siap Bapak Ibu Saudara pagi hari ini ambil keputusan untuk meninggikan Tuhan, untuk tetap bernyanyi bagi Tuhan, memberikan persembahan buat Tuhan. Meski saat ini masalah menghimpit kita, ayo bersama-sama angkat suara kita buat Tuhan, hati kita buat Tuhan. Ku bernyanyi bagi Engkau Tuhan.
suara kita bersama buat Tuhan. Kita mau nikmati setiap proses yang ada. Kau tidak sendiri. Tuhan yang memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Haleluya. Engkau Tuhan sanggup, Engkau Tuhan berkuasa, Engkau Tuhan terhebat di dalam hidupku ini. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bagi Engkau bermegah di dalam-Mu. Pujian dari hatiku Tuhan. Jiwaku bagi Engkau Tuhan. Bangkitkan iman kita Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan peduli akan hidup kita. Tuhan hadir membawa kemenangan buat setiap kita. Tuhan hadir membawa pengharapan bagi setiap kita. Tuhan hadir menyatakan dirinya Immanuel. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Damai sejahtera Tuhan berikan buat kita pagi hari ini. Bangkitkan bersama iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal hatimu. Tuhan mengenal engkau. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan menyertai setiap kita. Kebaikan Tuhan nyata buat setiap kita selama-lamanya. Tuhan limpahkan damai sejahtera itu buat setiap kita. Mari datang lebih lagi. Ungkapkan setiap kerinduan kita buat Tuhan. Nikmati setiap proses yang ada bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak jauh. Tuhan dekat. Ya Tuhan, Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami yang senantiasa menyembah Engkau dengan penuh kepercayaan kami. Kami senantiasa menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau. Kami sorakan kemenangan kami. Engkau di dalamku. Hadirmu beri kekuatan, hadirmu beri ketenangan, hadiratmu membawa pengharapan. Kami yang lemah Kau kuatkan, ku berserah, ku berserah.
kehidupan kami. Sumber sukacita kami. Sumber damai sejahtera kami. Itulah Engkau, Yesus. Kau hadir dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk segala keadaan kami. Apapun yang kami alami ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami. Satu yang kami nyatakan Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami puji. Hanya Engkaulah yang kami sembah Tuhan. Sekalipun saat ini kami belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi kami akan tetap menyembah Engkau. Menjadikan Engkau pokok pujian kami. Pokok persembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Begitu banyak pertolongan yang Kau berikan buat kami. Setiap kami yang datang berseru kepada Engkau, kami percaya Tuhan Engkau mendengar. Dan Engkau memberikan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami akan selalu percaya, kami akan tetap percaya. Tuhan, Engkau Immanuel. Immanuel di hidup kami, di hati kami Tuhan. Kami boleh yakin menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami terima damai sejahtera-Mu, tenang-Mu di dalam hidup kami. Dan dengan segala kerinduan hati kami pagi ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Melalui Pastor Teresia Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengar dengan segala kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. IMCF Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our vision. Connect with God, make disciples. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ya Bapak Ibu, 3 hari lagi kita akan merayakan Natal. Bapak Ibu, perayaan Natal kita hari Rabu itu jam 5 dan setengah 8 malam. Karena itu Natal pasti banyak yang datang ya Bapak Ibu, sekalipun panitia itu sudah menambah kursi. Sebab itu Bapak Ibu, kalau paling aman itu datang jam setengah 8 malam gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau datang jam 5 ya tidak ada yang melarang. Tapi saya menghimbau Bapak Ibu kalau datang jam 5 datanglah sebelum jam 5 begitu ya. Karena juga ada tamu undangan. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu datang on time jam 5 tapi kapasitas gedung udah full, Bapak Ibu jangan marah, jangan marah-marahin asyir ya, gitu ya. Ini hari Natal, hari penuh sukacita, jangan marah-marahin asyirnya. Ya Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu bisa rendah hati, ikutlah ibadah online. Ya kalau seandainya online live streaming itu harusnya jam 5, tapi kalau terjadi sesuatu direkam, ya nggak bisa langsung live streaming, direkam itu berarti nanti jam berapa ya? 6:30 atau jam 7 baru siaran ulang. Atau Bapak Ibu bisa nanti datang jam setengah 8 malam. Kalau Bapak Ibu berjiwa muda dan kuat melean sampai jam 9 ke atas gitu ya, saya harap Bapak Ibu bisa datang jam setengah 8 malam aja ya. Jadi yang jam 5 itu bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah senior usianya gitu ya, kasihan kalau mereka suruh datang setengah 8 malam. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya mengingatkan, bila kapasitas gedung sudah penuh,
Bapak Ibu jangan memaksakan diri gitu ya. Saya harapkan kebesaran hati Bapak Ibu bisa datang jam 7:30 malam. Saudara, kita akan belajar tentang sukacita Natal gitu ya. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, apa yang membuat kita sukacita? Berita apa yang kita tunggu dan membuat hati kita gembira, hati kita sukacita? Apa Bapak Ibu, mungkin kalau yang jomblo-jomblo, nunggu ditembak pacar gitu ya, nunggu ditembak, itu berita sukacita, mungkin seperti itu. Untuk yang bapak-bapak pengennya itu beritanya itu adalah kenaikan gaji atau promosi ya, mobil baru, motor baru atau rumah baru begitu ya. Kalau mungkin yang ibu-ibu ya dibelikan gelang baru, kalung baru ya, yang perhiasan-perhiasan baru kan gitu. Itu menambah sukacita Natal. Lah, mungkin Bapak Ibu seperti itu ya Saudara. Nah, Allah menawarkan sukacita sejati. Kalau itu tadi kan eksternal. Tadi pagi saya ngomong ya, waktu awal saya itu dapat mobil baru gitu, senengnya gitu. Mobilnya belum datang, saya baru ditanyai sama staf pusat gitu ya. Pastor mau mobil apa? Pilihannya sama apa satunya lagi ya? Gitu ya. Mau yang mana? Aku mau yang small. Kalau small itu ngirit bensin tapi AC-nya adem gitu. Saya mikirnya begitu, Saudara. Lah terus apa? Ya udahlah. Saudara. Nah, itu baru dengar berita loh. Dengar berita itu waktu saya masih ingat, saya masih di DP Mall sama Aaron. Saya senengnya, kalau Elven tuh gak ngerti mobil. Jadi itu bukan berita sukacita buat Elven ya. Mau mobil baru apa enggak, pokoknya bukan sesuatu yang wow buat Elven. Tapi kalau buat Aaron gitu ya, kita kan punya mobil baru kita dikasih mobil baru Waduh senengnya karuan Aaron gitu ya. Pilih warna apa mah? Ya warna. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mobilnya itu ya. Nah Saudara, sukacita itu Saudara, itu paling cuman 6 bulan toh ya. Setahun lah, paling lama lah setahun. Sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya mungkin kalau yang anak-anak muda itu lebih cenderungnya ke gadget gitu ya. Nah HP gitu, aku ingin HP itu yang seri terbaru gitu. Saudara, terus kalau udah punya, senengnya gitu. Paling berapa lama toh senengnya? Setelah itu kalau naruh HP brok gitu. Saudara, kemarin Mama ngomong gitu ya. Kemarin kan kita Natal bersama. Natal maksudnya Natal keluarga gitu ya. Natal keluarga besar dirayakan di hotel. Terus Koko itu punya HP baru gitu ya. Ya, terus digeletakkan gitu aja di meja dan dia ngambil itu kan all you can eat gitu ya, ngambil makan. Saudara, terus Mama lihat gitu tuh, terus diamankan sama Mama. Terus dia cari HP-nya. Terus Mama ngomong, ini loh HP-mu. Aduh makam sih Ma, iki HP baru loh Ma, all seudiau, 25 juta. Meme, HP apa to sing regane 25 juta kok larang temen to
Mi, gitu. Mama telepon saya, kokomu itu HP-nya also udah Mi, 25 juta tak amankan. Terus bu aku ki dikei cipratan 1 juta, apa gopek, apa cetiau gitu ya. Aku miru, lah daripada dia kehilangan 25 juta, mending kayak mamae toh Mi, cetiau-cetiau kan lumayan. Wis rak popo lah Ma, gak apa-apa ya gitu, gak apa-apa nanti mama juga dapat berkat Natal. Saudara ini kan sukacita kita kan faktor-faktor eksternal. Coba itu kalau HP-nya hilang, apanya itu gak bisa tidur berhari-hari, marah dan lain sebagainya, mungkin menyalahkan istrinya atau menyalahkan anaknya dan lain sebagainya, kan gitu tuh saudara, karena faktor eksternal. Nah, Tuhan memberikan pada kita sukacita sejati. Sukacita itu bahasa Yunaninya kara. Apa itu? Latar belakang budaya dan sejarah Yunani Romawi mengatakan bahwa sukacita, kara itu adalah sukacita yang sering dikaitkan dengan faktor eksternal, yaitu kesuksesan, kekayaan, kesenangan, gitu ya. Kalau sukses, nah itu baru sukacita. Terkenal, kaya, punya kesenangan, itu baru sukacita. Lah kalau nggak punya duit, sukacita dari mana? Kan gitu saudara. Sukacitanya dari mana? Tapi sejak Yesus lahir sebagai juru selamat, Tuhan itu memberikan kepada kita sukacita surgawi sejati yang tidak bergantung pada faktor eksternal. Kalau sukacita kita itu bergantung pada faktor eksternal Bapak Ibu, sukacita kita itu hanya di tanggal muda toh. Kalau pas terima gajian gitu ya. Ya gajiannya kapan lah, kalau tanggal 1 ya tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Baru gitu 6, 7 dan seterusnya. Sukacitanya makin merosot apalagi kita tanggal tua. Upone sing sukacita, kan gitu ya saudara. Upone sing sukacita. Nah, sukacita kita akan naik turun kalau itu karena faktor eksternal. Saudara seperti saya, waktu punya mobil baru ya seneng, waktu mobilnya diserempet, hatiku juga ikut diserempet. Kan gitu ya, waktu saya ngelamun, parkir mundur, spion kena, kegores. Aduh kok aku goblok banget tuh yo. Lihat apa tuh yo. Kok bisa keserempet iki lho, ke spion kok bisa nyerempet kayak gimana tuh ya. Terus begitu waktu blank gitu ya, parkir mundur kemunduran gitu, kena kejeduk motorku sendiri. Aduh ya apa tuh ya, aduh kok bisa aku ini. Padahal sudah ada alarmannya, titit. Kok bisa iki lho, kok sebudek gak krungu alarm iki. Piye to, aduh. Saudara, lah jadi itu karena faktor eksternal. Sukacitanya tergantung mobil mulus atau mobil lecet. Lah lecet ya hatiku ikut lecet, kan gitu. Saudara, nah kara, sukacita. Kara itu apa toh? Itu sukacita karena menerima pengalaman rohani. Saudara, kalau saya melihat ya, sukacita kara itu ditulis di Alkitab, di ayat-ayat Alkitab itu berhubungan dengan apa toh? Ternyata dengan pengalaman-pengalaman rohani. Seperti kayak orang Majus melihat bintang, seperti kayak berhasil mengembangkan talenta 5 jadi 10, 2 jadi 4 gitu ya. Terus murid-murid bisa ngusir setan, menyembuhkan orang sakit. Nah itu mereka sukacitanya itu kara. Mendengar firman, saudara, Alkitab katakan benih yang ditabur, kemudian bertumbuh, itu adalah orang yang dengar firman menerimanya dengan sukacita, itu kara. Kemudian memiliki harta surgawi. Jadi semuanya itu berhubungan dengan pengalaman-pengalaman rohani Bapak Ibu. Nah, kalau pada zaman ini ya perjanjian baru Bapak Ibu, pada zaman gereja mula-mula, mereka begitu jadi Kristen mereka dianiaya. Begitu jadi Kristen mereka hartanya dirampas, dipenjara, dianiaya. Tapi dalam 2 Korintus 8 di sini dikatakan, saudara-saudara, kami tidak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ini
ada dalam berbagai penderitaan, tapi sukacitanya itu meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi saudara, sukacitanya itu enggak bergantung pada faktor eksternal. Ada duit, sukacita, duitnya menipis, sukacita menipis. Duitnya habis, sukacitanya juga habis. Bukan begitu. Tapi sukacita itu dari dalam. Yesus yang memberikan kepada kita sukacita surgawi. Dari dalam, terpancar keluar. Saudara, kalau saat ini kita kehilangan sukacita, berarti iblis sudah mencuri sukacita kita. Yohanes 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi yang mencuri sukacita kita itu bukan istri kita yang cerewet, bukan istri kita yang judes. Oh, istri kita itu maksudnya istri bersama ya? Bukan. Maksudnya bukan istri bapak yang cerewet gitu ya. Bukan istri atau suami yang galak. Makan itu, Pak. Kamu itu mencuri sukacitaku. Dulu sebelum aku nikah sama kamu, aku itu adalah seorang gadis yang lembut dan kalem dan sabar. Sejak nikah sama kamu, Pak, aku itu jadi tegangan tinggi terus gitu. Loh saudara, bukan karena pasangan kita. Bukan karena faktor eksternal, nanti lah dibelikan kalung, gelang, wah sukacita. Tapi kalau udah giliran di dompet tipis, saudara, kita kehilangan sukacita. Kalau istrinya dibelikan gelang, istrinya merasa langsung nulis di status, suami yang romantis gitu. Tapi nanti kalau giliran suaminya itu lagi bad mood, pulang kerja, pulang kantor marah-marah, terus kita judes nggak masak seminggu. Loh bukan karena itu, saudara. Kita nggak bisa mengontrol sikap orang lain. Kita nggak bisa mengontrol sikap orang lain. Perilaku orang lain. Kita nggak bisa menuntut orang lain itu untuk berkata-kata yang lembut, yang manis, yang enak didengar. Gak bisa. Karakter orang itu beda-beda. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol hati kita. Kita mengontrol hati kita. Mau orang itu galak, orang itu kalau ngomong pedes, orang itu seperti ini, seperti itu. Itu urusan mereka. Tapi yang perlu kita kontrol itu adalah hati kita. Hati kita tidak bergantung dari sikap mereka, tidak bergantung dari sikapnya, dari perilakunya, dari cara mereka berbicara, bersikap pada kita. Kita yang mengontrol emosi kita sendiri. Saudara, kita yang mengontrol emosi kita yang mengontrol hati kita, mood kita. Mau orang itu marah-marah, maki-maki atau gimana. Tapi kalau hati kita itu tetap, sukacita kita itu terkontrol, tangkinya ini penuh, enggak ngaruh Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat orang itu ya, kita sapa dia melengos gini, waduh kurang ajar ini. Kurang ajar ini masih muda, masih begitu. Anak kuliahan kayak begitu. Lah kita kan enggak tahu dia itu lagi gimana gitu. Saudara, kalau sukacita kita bergantung pada sikap orang lain, kita yang rugi. Bapak Ibu, nah kita lanjut ya. Nyanyian malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan itu mutlak bagi Allah, tapi untuk kita manusia, terutama yang hidup berkenan, kita mendapatkan damai sejahtera. Damai itu apa tuh Bapak Ibu? Dalam bahasa Yunaninya itu eirene, artinya lengkap, sejahtera, kepuasan, kesehatan, keselamatan. Itu eirene, damai. Kalau di dalam budaya, ya latar belakang budaya dan sejarah Yunani Romawi, damai itu enggak ada perang, enggak ada konflik, udah wes itu. Enggak ada perang, enggak ada konflik, yaitu damai. Saudara, kita enggak ngalami perang kan, tapi perang batin gitu, konflik batin.
konflik batin, perang batin. Alkitab katakan Amsal 17, lebih baik sekerat roti kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbandahan. Saudara, Alkitab mengatakan lebih baik makan yang sederhana tapi tentram, gak berantem. Daripada makanannya mewah, menunya mewah, tapi berantem. Suami istri berantem, ya, menantu mertua berantem. Buat apa makanannya mewah, menunya mewah, tapi kalau berantem. Lebih baik menunya sederhana tapi disertai dengan ketentraman. Udah ngenes lagi kalau menu sederhana masih berantem, iki tambah ngenes lagi. Aku mau masak tempe gosong. Lah, saudara, kemudian berantem lagi. Bapak Ibu jangan mikir loh ya, iki pengalamannya Pastor Tere. Jangan mikir sejauh itu gitu ya. Saudara, tapi orang yang memiliki damai sejahtera, Bapak Ibu, itu adalah orang yang enggak ngalami konflik batin. Konflik batin. Bisa berdamai dengan masa lalu. Bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan, ataupun terhadap orang yang menyakiti dirinya. Saudara, namanya orang kerja itu kan pasang surut ya. Kadang mungkin dulu kita merasa jaya, dulu kita merasa income-ku sekian, sekarang merosot. Ya udah, belajar nerima, berdamai dengan dirinya. Berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan keadaan. Jangan menyalahkan keadaan. Bapak Ibu, istri-istri yang mengalami seperti itu gitu ya. Mungkin karena faktor kesehatan atau faktor apa yang membuat suami income-nya merosot. Ya udah, cobalah untuk berdamai dengan keadaan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan kirim berkat. Yang penting jangan konflik. Antar suami istri itu jangan konflik. Saudara, hadapi bersama. Berdamai dengan keadaan ini loh namanya. Irena itu damai sejahtera. Saudara, Bapak Ibu, Allah itu sumber damai sejahtera kita. Alkitab mengatakan, Roma 15 ayat 33 ya. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Saudara, jadi kalau faktor-faktor eksternal itu, saudara, mempengaruhi enggak enak. Kita merasa Tuhan mendekati Natal kok aku dengar berita yang enggak enak. Mendekati Natal kok aku ngalami masalah seperti ini. Mendekati Natal kok aku menghadapi tantangan kayak begini. Bapak Ibu, sekali lagi ayo datang kepada Tuhan karena Tuhan itu Allah sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita. Sukacita kita itu enggak bergantung kepada faktor eksternal. Izinkan Allah untuk mengisi tangki damai sejahtera kita. Saudara, biasanya kalau tangki motor itu 3-4 liter, tangki motor saya itu 8 liter. Jadi kalau saya itu ngisi bensin Pertamax ya, full tank 100.000 itu habis. Karena kapasitas tangkinya gede. Bapak Ibu, tapi harus diisi kan supaya motornya itu jalan. Lah Bapak Ibu, kalau kita ya tangki damai sejahtera kita itu udah mulai mendekati empty, kosong, ya ayo datang kepada Allah sumber damai sejahtera. Kalau motornya kita itu, bensinnya itu jarumnya mendekati kita datang ke pompa bensin, ngisi bensin. Sama, kalau saudara kita merasa, kok aku kayaknya ngomongnya ngegas ya. Atau mungkin anak mulai komplain, oh jangan ngegas toh malah ngomong mah, biasa aja toh mah. Gitu. Oh berarti ngegas gitu. Nah saudara, ayo datang pada Tuhan. Tuhan itu sumber damai sejahtera, biar dia mengisi damai sejahtera kita. Gitu ya. Kalau kita merasa aku kok pingin marah gitu ya. Ayo datang sama Tuhan.
Tuhan itu sumber damai sejahtera. Isi Tuhan, isi tangkiku itu dengan damai sejahteramu. Bapak Ibu tadi waktu kita present worship tadi kan ada satu kejadian ya. Tapi saya salut loh, itu musisinya itu tetap ngedrum, ya tetap ngedrum. Yang saya lihat, yang main gitar ya tetap main, saudara. Yang main keyboard ya tetap main. Canggih, mereka masih tetap main gitu ya. Itu bukan apa special performance loh itu. Terus ada tiba-tiba ada yang lari ke sana. Itu bukan special performance, saudara. Oh memang, loh tapi kok ya pas ya, plep langsung ininya gak bunyi semua. Plep, lampunya plep langsung nyala semua soundnya. Bapak Ibu, itu karena apa? Karena ada satu kejadian, saudara. Jadi Bapak Ibu, kabel sound kita itu dicuri. Gitu ya. Kabel sound system kita itu kan di atas instalasinya, di atas genteng itu dicuri orang kurang lebih 15-20 meter. Kabel penangkal petir itu juga ya 20 meter tuh digunting, digunting pencurinya itu profesional gitu. Kalau orang gak profesional gunting itu bisa kesetrum kan gitu ya. Itu profesional, jadi dianuin dulu kulit kabelnya, terus diguntingin satu-satu kabelnya gitu ya. Itu Hugo dan teman-teman itu sampai malam-malam itu di atas plafon kita, mereka itu ngeliatin iki terus kok ini digunting terus ini hilangnya sampai mana ini. Ditelusuri antara 15-20 meter Bapak Ibu. Dan itu ketahuannya hari Selasa. Lah, taunya dicuri, nyadarnya kalau dicuri itu hari Selasa malam, tapi mungkin pencurinya itu hari Sabtu. Karena apa? Jumat malam, Jumat yang lalu ya, bukan kemarin, Jumat yang lalu itu masih dibuat latihan, masih oke. Sabtunya itu dibuat Natalan Youth itu masih, ya itu waktu Natal Youth itu, dinyalakan sound yang nggak bisa nyala. Terus akhirnya entahlah, memang anak-anak muda ini memang luar biasa kok ya. Ya, itu kemudian mereka ngambil jalur lighting gitulah. Sampai sekarang ini jalur lighting gitu. Jadi Bapak Ibu, makanya tadi ada insiden seperti itu. Saya ya mikir, aduh, menjelang Natal terus ini instalasinya piye gitu ya. Lah, saudara. Jadi Bapak Ibu, ya seminggu inilah kita itu mikir gitu kan, ini terus solusinya bagaimana gitu ya. Saya hari Rabu malam bersama Hugo, bersama 2 teman lainnya itu ke Kapolsek melapor gitu dan lain sebagainya. Terus ya nanti kita ini penangkal petirnya dibenerin gitu. Bapak Ibu pada hari-hari ini ya gitu ya, seminggu ini, hari-hari ini gitu kan, saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Lah kok yo pas yo hari Minggunya iki khotbahnya tentang berita sukacita, tapi hari-hari ini ngadapi masalah gitu ya. Terus saya kan request lagunya yang tadi itu sebelum sermon tuh lagu jujur itu, jujur rasanya capek Tuhan, pengen menyerah. Itu requestku, lu kok pasti nyanyikan pas kejadian seperti ini gitu. Waduh, gitu. Saudara, dan bahkan semalam itu ya, waktu saya mau belajar lagi, mempelajari khotbah, itu blank. Saya baca PPT itu, gak mudeng apa-apa aku. Apa ya, gak mudeng aku, taruh aja lah gitu. Belum baca buku khotbah, baru baca PPT. Aduh blank itu. Iya ya Tuhan, sudahlah tidur aja. Besok bangunkan saya pagi-pagi ya Tuhan. Aku perlu berdoa. Padahal saudara, hari Sabtu kemarin, Sabtu malam tuh saya itu berdoa Tuhan. Tuhan tolong, beri saya damai, beri saya ketenangan. Tuhan tolong, beri saya damai, beri saya ketenangan. Gitu kan? Bahkan sampai tadi Bapak Ibu pre-service gitu ya, pre-service itu saya itu, Tuhan isi tangki ini dengan damai sejahteramu Tuhan, isi tangki ini dengan damai sejahteramu. Karena saya belum melapor ke pusat gitu,
isi ini dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Isi Tuhan. Karena apa? Ya ini kan Bapak Ibu, saya mau berkhotbah, dapat pengalaman dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tangkinya itu harus diisi. Diisi dengan damainya Tuhan. Ketika saya yakin Bapak Ibu mengalami tantangan, masalah dalam pekerjaan. Tantangannya beda-beda, masalahnya beda-beda kan, gitu. Nah, tapi tantangan dan masalah seperti apapun, ayo tangki damai sejahtera kita itu harus diisi. Harus diisi, harus penuh. Jujur loh, saya tadi salut loh dengan, kita kasih aplaus dulu lah dengan para musisi ya. Itu WL singernya itu masih ngene, padahal mikir gak bunyi Pak. Masih gini yang Pastor Septian masih gini, yang main gitar masih gini. Gak muni, iku tak pikir special perform, ya gerak juga, tapi kok ya api gitu ya. Blep, langsung nyala, ininya lightingnya nyala, itu mereka nyala semua gitu. Nah saudara, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini janji Tuhan Yesus kepada muridnya. Damai sejahteraku itu kutinggalkan bagimu. Enggak seperti kayak damainya di dunia. Enggak kayak damainya di dunia. Kadang kita merasa Tuhan, kebutuhanku bulan ini banyak. Tapi income-ku ya tetap segini-segini aja. Terus gimana Tuhan? Begitu kan? Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi seperti itu, yang menurut akal itu kayaknya enggak cukup, kayaknya itu kayak apalah pokoknya gitu ya, membuat kita stres gitu. Tapi ternyata Tuhan itu memberikan kepada kita damai sejahtera. Sehingga kita enggak khawatir kurang. Itu pertama pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan pada kita damai sejahtera. Sehingga kita enggak khawatir kekurangan. Terus yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita pertolongan. Mungkin income-nya tetap, tapi Tuhan ngasih kepada kita pertolongan. Pertolongan apa? Yaitu kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Hingga bisa cukup. Lah, Bapak Ibu, mungkin kita merasakan kayak begitu. Enggak ada apa ya namanya ya. Heran ya, padahal harusnya kalau kayak begini nih harusnya aku stres. Harusnya kalau begini nih harusnya aku itu tegangan tinggi, kecewa atau sedih atau gimana. Tapi ternyata tidak. Tuhan memberkati dengan damai, Tuhan memberkati kita dengan cara yang lain. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pintar mengelola keuangan itu berkat Tuhan loh Bapak Ibu. Nah, saudara, damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Apa arti perkenanan Tuhan? Latar belakang Yunani Romawi gitu ya. Masyarakat pada saat itu mencari perkenanan atau kebaikan itu dari dewanya, dari penguasa, karena diyakini membawa berkat dan kemakmuran. Jadi dia mempersembahkan sesuatu kepada dewanya supaya hoki gitu ya, supaya dewanya senang, dia diberkati. Gitu. Dia mencari muka, menjilat menguasa, supaya apa? Supaya bisnisnya dilancarkan. Gitu. Itu latar belakang Yunani Romawi, tapi bukan seperti itu dalam kekristenan. Orang yang berkenan pada Tuhan adalah orang yang menselaraskan keinginannya dengan kehendak Tuhan. Perkenanan Tuhan itu dilandaskan pada hubungan, bukan pada kepentingan pribadi. Jadi saudara, kalau kita memperkenankan Tuhan itu bukan supaya Tuhan memberkati kita, enggak. Tapi kita memperkenankan Tuhan karena kita cinta. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena kita cinta sama Tuhan. Itu perkenanan, Bapak Ibu. Jadi bukan
Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena kita mengasihi pribadinya. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu juga memiliki pengalaman seperti itu. Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu, bukan untuk dapat pertolongan, dapat berkat, enggak. Tapi karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Engkau pribadi yang mengagumkan, Engkau Allah yang luar biasa. Karena aku mengasihimu Tuhan, aku ingin menyelaraskan seleraku dengan seleramu, hatiku dengan hatimu. Menselaraskan, saudara, karena cinta. Kalau enggak, saudara, kita hanya mengharapkan Tuhan, berkatnya. Hidup kita apa bedanya dengan ini? Masyarakat Yunani, Romawi itu mempersembahkan sesuatu kepada dewanya supaya dewanya memberkati dia. Untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kita bukan itu. Kita melakukannya itu karena kita mencintai Tuhan kita. Kalau kita melakukannya itu tidak akan terasa berat, saudara. Itu tidak akan terasa berat. Tapi kalau karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, terus Tuhan tidak memberi apa yang kita harapkan, kita akan marah. Kita akan marah dan kita akan menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, dulu waktu saya belum nikah, saya itu ndak suka lodeh, ya, apa ya lodeh, sing makanan deso-deso iku, bos, gak level iku manganan opo iku ya, sombong, pecel lodeh opo asadah wis, nikah sama almarhum selera deso, sing dicari lodeh. Lah rodok nganu sedikit lah, agak nganu sedikit cap jahe kuah gitu ya. Tapi yang paling anu tuh lodeh. Lah pecel ya gampang lah, tinggal kukus terus beli bumbu pecel lah gitu kan. Tapi yang iki lodeh iki. Jadi ya caranya masak lodeh. Zaman dulu belum ada YouTube, ya lah ada YouTube, aku lihat tutorial di YouTube kan gitu. Nah, saudara, saya tanya sama keluarganya dia. Caranya masak lodeh gimana? Terus tak catat. Pokoknya dia ngomong apa aja tak catat, saya ngomong. Kalau ngajari aku yang spesifik ya, jangan gampang pokoknya berambang bawang uya. Oh, orang desa itu kan gitu, berambang bawang pokoknya bumbunya lodeh apa gampang, berambang bawang lombok. Nanti bumbunya apa namanya itu ya, sambal goreng tempe apa, gampang, berambang bawang lombok. Lu KBKB kok berambang bawang lombok ini loh. Terus saudara saya ngomong, kalau ngajarin aku yang spesifik gitu. Bawang merahnya berapa, bawang putihnya berapa, terus diapakno, digongsong berapa lama, lah ngajarin aku kising spesifik. Digongsong, ya sampai berbau harum gitu. Oh ya wes gitu, saudara. Dan saya belajar masak lodeh, aku belajar masak lodeh, dan akhirnya ya, masa dia makan dewean kan gitu, kan dia mesti tak kancani, ya akhirnya dia makan, dan aku yang dulunya itu anak kota, gak berani, gak maulah selera desa kayak gitu itu ya, akhirnya aku juga selera desa, mangane lodeh. Apalagi ya, kalau ditanyain sama jemaat, Bu Tere pengen apa? Sudahlah, orang arek pedo gitu. Pokoknya yang selera deso gitu lah gitu. Bu Tere kalau saya masak yang deso gitu, mau ya Bu Tere ya, saya malu, saya enggak pede. Orang apa Bu, jangan malu Bu, aku juga selera deso gitu. Saudara, karena apa? Ya begitu saya pulang Surabaya, ya saya pulang Surabaya, saya nikah kan langsung kemudian 1 bulan kemudian hamil kan. Waktu aku begitu tahu kalau hamil itu enggak boleh pulang Surabaya sama suami. Enggak boleh perjalanan jauh. Nanti kamu keguguran gitu. Jadi 7 bulan kemudian aku baru pulang Surabaya. Begitu saya pulang Surabaya aku jadi bisa masak lodeh. Saudara, terus papa mama ngomong, wih iki sing pinter bojomu apa kowe ya mbak ya?
Sing pinter, kamu jadi anaknya mama bertahun-tahun, ora iso masak apa-apa me. Bareng kamu nikah, 7 bulan gak sampai setahun, kamu sudah bisa nyambel, walaupun sambelku gitu ya nano-nano rasanya gitu kan. Kamu bisa masak lodeh, kamu sekarang rendah hati, mau makan lodeh, mau makan jangan asem, kamu sekarang rendah hati ya me. Gak kayak dulu sombongnya gak karuan gitu. Saudara, karena apa toh? Karena apa? Ya karena manten baru lah, karena cinta lah. Gitu, saya melakukannya dengan senang hati. Lah coba itu waktu jadi anaknya mama. Buka, kok lodeh toh ma? Sing lainnya gak ono toh ma? Ya kan papamu suka lodeh. Loh itu kan papa yang suka lodeh, kan aku gak suka lodeh gitu. Terus aku tak jajan aja. Sombong saudara. Karena apa? Ya, jadi anak mama. Sekarang waktu nikah, ya kemblengannya almarhum ini kan luar biasa. Bapak Ibu, beda ya. Cari perkenanan, kalau kita itu dengan hati, dengan cinta, semuanya itu tidak terasa berat. Kita sampai pada kesimpulan. Milikilah sukacita surgawi yang tidak bergantung pada faktor eksternal. Saudara, jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Mari kita kejar perkenanan Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita mendapatkan damai di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi? Apakah di hati kita masih ada damai sejahtera Tuhan? Amin, firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, pernikahanmu, studimu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan
dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau damai sejahtera. Berkat dari Allah